Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab yang terupdate, yaitu dari bab 5338 sampai bab 4341. Oke, kita langsung aja bab 4338. Miliaran dolar, pernyataan vacation menyebabkan seluruh dunia gempar dalam sekejap. Di negara dunia ketiga, kompensasi sipil yang diberikan pada nyawa manusia hanya beberapa ribu dolar. Di negara berkembang, hanya puluhan ribu dolar, paling banyak ratusan ribu dolar. Di negara maju, sering terjadi kasus dengan kompensasi yang sangat tinggi, tetapi puluhan juta dolar sudah mencapai puncaknya. Apalagi kompensasi hingga puluhan juta dolar umumnya didapat oleh tim pengacara papan atas. Jadi, yang sebenarnya bisa didapat korban hanya sebagian kecil saja, dan sebagian besar masuk ke kantong pengacara. Dan ketika vacation membuka mulutnya, itu 1 miliar dolar per orang. Apa konsepnya? Hampir sama dengan kelompok yang terdaftar untuk membeli kompensasi kepada anggota keluarga dari setiap korban. Data video menunjukkan bahwa setidaknya ada 20 gadis yang tewas di tangan Fei Haoyang. Ini juga berarti bahwa keluarga Fei harus menghabiskan setidaknya lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah ini. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai kaya dan berkuasa. Ini hanya tanpa biaya. Oleh karena itu, pada saat ini citra vacation menjadi sangat tinggi di mata semua orang. Keberanian macam apa yang bisa membuat wanita ini membayar 1 miliar dolar untuk setiap orang ketika dia membuka mulutnya? Terlebih lagi, 1 miliar dolar sudah cukup untuk keluarga manapun, dimanapun di dunia untuk menjalani hidup yang mewah dan menghabiskan lebih dari beberapa masa hidup. Kompensasi semacam ini tidak pernah terdengar sebelumnya, dan ini sangat sempurna. Saya tidak tahu siapa yang bertepuk tangan terlebih dahulu. Jadi seluruh aura pelepas liaran menjadi gemuruh tepuk tangan yang berlangsung lama. Tindakan Fei Haoyang benar-benar membuat semua orang menggertakkan gigi, tetapi sikap vacation dan solusi yang diusulkan benar-benar meyakinkan semua orang. Tidak melalaikan tanggung jawab apapun, tidak menghindari faktor sensitif apapun, dan pada saat yang sama menebus kesalahan dengan cara apapun. Solusi vacation telah membuat mustahil bagi siapapun untuk menemukan kesalahan apapun. Oleh karena itu, pada saat ini, emosi negatif semua orang terhadap keluarga Fei langsung menghilang. Namun, vacation belum berakhir. Dia menunggu beberapa menit dan tidak menunggu tepuk tangan berhenti. Jadi, dia hanya bisa mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti bertepuk tangan. Setelah menunggu 1 menit lagi, tepuk tangan akhirnya berhenti. Vacation melanjutkan, untuk pembayaran uang ini, kami akan sepenuhnya berkomunikasi dengan polisi terlebih dahulu. Dan setelah mengkonfirmasi identitas korban, kami akan berinisiatif untuk menghubungi keluarga dekat korban dan membayar kompensasi kepada keluarga langsung korban. Jika korban tidak memiliki keluarga dekat, kami akan menyumbangkan uang itu kepada organisasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak di tempat kelahiran korban, dan kami akan mengungkapkan rincian donasi kepada seluruh masyarakat dan menerima pengawasan seluruh masyarakat. Ketika vacation mengatakan ini, penonton bertepuk tangan lagi. Sejauh ini, tidak ada yang melihat bangsawan kaya yang dapat menangani skandal mereka sendiri di luar dugaan. Di masa lalu, setelah para raksasa melakukan kesalahan, hal pertama mereka lakukan adalah menghapus hubungan. Jika mereka benar-benar tidak dapat menghapus hubungan, mereka menemukan banyak alasan untuk berdebat sendiri, dan bahkan hanya berpura-pura tuli dan tidak merespon. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4339. Namun, penanganan vacation tentang masalah ini sempurna di mata semua orang. Untuk semua keluarga papan atas, ini adalah PR krisis di buku teks. Namun, harga dari hubungan masyarakat ini sangat besar, dan kata pertama adalah kompensasi 20 hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan orang kaya pun mungkin tidak memiliki keberanian seperti itu. Melihat semua orang memuji solusinya, vacation akhirnya menghela napas lega. Dia tahu bahwa PR krisis ini telah berhasil. Meskipun dia mewakili keluarga Fei dan mengambil sebagian besar tanggung jawab pada keluarga Fei, tetapi
Karena sikapnya yang tulus dan rencana yang cukup masuk akal, dia ditoleransi oleh orang-orang. Inilah yang Chechen katakan, matikan dan hidupkan. Berdiri tegak dan dipukuli selalu lebih baik daripada dimarahi dengan kepala tertutup. Dipukuli hanyalah makanan ini. Selama kamu tidak dipukuli sampai mati, kamu akan bisa berdiri dan menjadi seorang pria di masa depan. Namun, begitu Anda memilih untuk bersembunyi dengan kepala tertutup, Anda ditakdirkan untuk bersembunyi selama sisa hidup Anda, dan Anda tidak akan pernah bisa berdiri selama sisa hidup Anda. Belum lagi keluarga dan bahkan negara. Bagi negara-negara yang telah mengobarkan perang agresi, mereka yang memilih untuk mengakui kesalahan mereka dan membuat kompensasi aktif telah diampuni oleh sebagian besar orang. Sementara negara-negara yang tidak pernah bertobat dan tidak pernah mengakui kesalahan, mereka telah dipaku pada pilar rasa malu. Pada saat ini, Fekesi menghadapi wartawan media dan melanjutkan, "Di sini, saya ingin menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kami tidak hanya ingin menggunakan uang untuk menyelesaikan semua masalah. Kami hanya ingin mencoba yang terbaik untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh Fei Haoyang telah dibawa ke keluarga-keluarga ini. Saat yang sama, kami tidak berani meminta maaf kepada keluarga korban. Kami hanya berharap mereka dapat menyambut kehidupan baru mereka setelah kesedihan yang luar biasa." Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan menambahkan, "Meskipun Fei Haoyang telah dihukum berat, rasa bersalah di hati kita masih sulit untuk ditenangkan. Di sini, atas nama semua anggota keluarga Fei, saya ingin untuk mengucapkan rasa terima kasih saya yang tulus kepada setiap korban dan anggota keluarga mereka. Kepada orang-orang Amerika Serikat dan dunia, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang paling tulus. Saya meminta maaf." Begitu kata-kata itu jatuh, Fei Kexin berjalan keluar dari podium dan membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Setelah itu, Fei Yanzhong, Fei Shanghai, dan Fei Xiaowin juga dengan cepat mengikutinya dan membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf. Setelah waktu yang lama, Fei Kexin berdiri tegak dan berkata dengan keras, "Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan mengungkapkan kemajuan pekerjaan kompensasi ke dunia luar setiap hari. Saya akan menginstruksikan Departemen Teknik Group untuk mengembangkan beranda grup dan menambahkan penjelasan informasi real time. Jika ada acara besar, kami juga akan mengadakan pertemuan rilis berita untuk mengumumkan kepada semua orang." Setelah itu, Fei Kexin melanjutkan, "Pertemuan rilis hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih." Pertemuan pelepasan selesai dan opini publik tentang keluarga Fei dari tuduhan awal seluruh orang tiba-tiba berubah menjadi pujian. Penanganan Fei Kexin membuat semua orang terdiam dan juga membuat sebagian besar orang mengaguminya. Di depan TV dan internet, orang-orang memujinya. Setelah Ye Chen menyaksikan seluruh pertemuan pelepasan di ruang tamu hotel, dia juga sangat mengenali kinerja normal Fei Kexin. Dia tahu bahwa selama Fei Kexin bisa memenuhi janjinya, keluarga Fei akan berakhir. Namun, istrinya Xiao Churan masih menonton TV saat ini. Tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Setelah waktu yang lama, dia bertanya kepada Ye Chen dengan wajah kosong, "Suami Nona Fei ini seharusnya Zhan Fail, bukan?" "Saya pikir dia sangat mirip dengan Zhan Fail dalam semua aspek, bahkan suaranya sangat mirip." Sebelumnya, Fei Kexin telah mendekati Xiao Churan dengan nama samaran Zhan Fail dan bahkan berteman baik dengan Xiao Churan. Setelah Fei Yanzhong direbut oleh putranya beberapa waktu yang lalu, setelah Ye Chen meminta Sulori untuk membawa Fei Kexin, Xiao Churan kehilangan informasi kontaknya. Selama periode waktu ini, Xiao Churan telah mengkhawatirkan keselamatan Fei Kexin. Tetapi setelah menonton pertemuan pelepasan keluarga Fei hari ini, dia menemukan bahwa Fei Kexin yang mengenakan setelan profesional dan Zhan Fail pada pertemuan pelepasan mencapai 90%. Sehingga seluruh orangnya menjadi linglung. Pada saat ini, Ye Chen hanya bisa berpura-pura bodoh dan berkata, "Ini terlihat sangat mirip, tetapi saya tidak sendirian. Saya tidak bisa mengatakannya." Xiao Churan berkata dengan sedikit dekaden, "Seharusnya sendirian. Saya belum bisa menghubunginya baru-baru ini, dan saya pikir sesuatu terjadi padanya." Setelah itu, dia menatap Ye Chen dan bertanya dengan wajah bingung, "Menurutmu, mengapa dia menyembunyikan identitasnya dariku?"
Oke, kita lanjut lagi ke bab 4340. Xiao Churan belum lulus dari universitas, jadi dia dijodohkan dengan Ye Chen oleh kakeknya terlebih dahulu. Setelah keduanya menikah, dia telah bekerja sebagai orang yang transparan di grup Xiao. Jadi, selain melihat bahaya keluarga Xiao, dia juga sebenarnya tidak memiliki banyak pengalaman hidup. Dalam pengalaman sosialnya yang terbatas, dia benar-benar tidak mengerti mengapa seseorang harus menggunakan identitas lain untuk berteman dengan orang lain. Pihak lain sengaja mencoba melukai dirinya sendiri, jadi dia secara alami dapat membenarkan menggunakan identitas palsu. Namun, Wei Kexin tidak hanya tidak menipu dirinya sendiri dalam interaksinya dengan dirinya sendiri, tetapi dia melakukan kebaikan besar untuk dirinya sendiri dengan memperkenalkan dirinya kepada idolanya Kelly West, dan bahkan memenangkan kuota kelas master untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahami alasan mengapa Wei Kexin melakukan ini. Namun, identitas tersembunyi Wei Kexin masih membuatnya merasa sangat tertekan, karena dia sangat menganggap Wei Kexin sebagai teman baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya identitas teman baiknya itu palsu. Mata Xiao Churan memerah ketika dia berpikir bahwa dia telah memasukkan hatinya ke dalamnya, tetapi bahkan tidak tahu identitas sebenarnya dari pihak lain. Melihat dia dalam suasana hati yang rendah, Ye Chen tahu bahwa dia pasti sedikit kecewa, jadi dia menghiburnya. "Istriku, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kamu melihat bahwa dia memiliki latar belakang yang besar dan keluarganya, kekayaannya bernilai triliun dolar. Jadi, dia tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan memikirkannya." Xiao Churan menghela napas pelan dan berkata, "Aku bisa mengerti apa yang kamu katakan, tapi aku masih merasa tertipu. Kamu tahu bahwa aku tidak punya banyak teman, dan aku benar-benar menganggapnya sebagai teman baik." Ye Chen merasa melankolis ketika mendengar ini. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Xiao Churan jika dia tahu identitas aslinya. Jadi, dia hanya bisa memaafkan Wei Kexin. "Istri, Anda tidak perlu sedih tentang ini. Saya pikir dia pasti memiliki kesulitannya sendiri, dan identitas Sunfire mungkin tidak palsu. Orang kaya sejati banyak memiliki beberapa identitas, dan setiap identitas itu nyata. Tetapi, kebangsaan dan namanya setiap identitasnya berbeda. Mungkin dia hanya memilih untuk menggunakan identitas Sunfire untuk pergi ke Cina." Benarkah Xiao Churan tampaknya merasa lebih baik ketika dia mendengar penjelasan Ye Chen? Tetapi dia masih bertanya dengan beberapa keraguan, lalu mengapa orang-orang kaya ini memiliki begitu banyak identitas yang berbeda? Ye Chen tersenyum dan berkata, "Seperti kata pepatah, masih ada 3 gua untuk kelinci yang licik, apalagi orang kaya." Beberapa negara tidak mengizinkan warganya memiliki 2 atau beberapa kewarganegaraan. Dalam hal ini, mereka harus menggunakan banyak negara identitas untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti Anda sering menonton agen di film. Setiap agen memiliki beberapa paspor dan beberapa identitas, dan itu normal. Setelah berbicara, Ye Chen terus menghiburnya. "Kamu pikir karena dia ada putri keluarga Fei, dia telah melakukan perjalanan ke Hoxia tidak jauh, dan dia tidak akrab dengan tempat dalam kehidupan. Jika dia menggunakan identitasnya dan dia ketahuan, bagaimana kalau jika dia diculik?" Xiao Churan mengangguk mengerti dan berkata dengan serius, "Kamu benar, aku sedikit berpikiran sempit." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu tidak berpikiran sempit. Kamu terlalu mudah untuk mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya kepada orang lain. Jadi, kamu tidak bisa menerimanya secara tiba-tiba." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, saya telah melihat beberapa informasi tentang Nona Fei ini di internet sebelumnya, dan Anda juga melihatnya pada pertemuan Lilis barusan. Ada 3 pria yang berdiri di belakangnya. Yang tertua adalah Fei Yanzhong, kepala asli keluarga Fei, tetapi kemudian putranya Fei Shanghai, yang dikabarkan ingin membunuhnya pada suatu waktu untuk menghindari masalah di masa depan." "Ah," Xiao Churan berseru, "bagaimana bisa orang jahat seperti itu makan ayah kandungnya?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Di hadapan kepentingan yang kuat, tidak ada hubungan yang 100% dapat diandalkan."
Oke, kita lanjut lagi ke bab 4341. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Saya mendengar gosip sebelumnya bahwa Fei Yanzhong dan Fei Kexin menghilang bersama beberapa waktu lalu, dan dikatakan di internet bahkan mereka pasti akan dibunuh oleh Fei Shanghai. Setelah tampaknya mereka berada di waktu itu, seharusnya disembunyikan dulu dan kemudian kembali ke Amerika Serikat untuk mendapatkan kembali kendali. Ini juga bisa menjelaskan mengapa Nona Zhan, oh tidak, mengapa Nona Fei pergi tanpa pamit dan tiba-tiba menghilang. Diperkirakan dia pasti menghindari pengejaran, jadi dia tidak menghubungimu." Xiao Churan mengangguk ringan. Suasana hatinya yang tertekan telah banyak meledak dan berkata dengan lembut, "Jika ini masalahnya, ini benar-benar tidak mudah untuk Nona Fei." Ye Chen mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak, karena dia telah menjadi kepala keluarga Fei. Dia tidak perlu khawatir. Aku yakin dia akan segera menghubungimu dan menjelaskan situasinya kepadamu secara pribadi." Xiao Churan berkata dengan sedikit rasa bersalah, "Sejujurnya, aku cukup takut kalau dia akan menghubungiku." Ye Chen bertanya tanpa alasan, "Ada apa?" Xiao Churan berkata dengan serius, "Tetapi sekarang dia telah menjadi kepala seluruh keluarga. Dibandingkan dengan dia, orang seperti saya hanya biasa-biasa saja. Dan saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi temannya." Ye Chen berkata dengan serius, "Istriku, jangan melemahkan dirimu sendiri. Di mataku, kamu tidak lebih buruk dari orang lain." Mengatakan itu, Ye Chen tersenyum dan berkata dengan bercanda, "Juga, kamu mungkin berpikir bahwa pihak lain adalah putri dari keluarga besar, jadi kamu tidak bisa tinggi. Tetapi, orang lain mungkin juga merasa tidak lebih tinggi darimu karena kamu adalah istri Tuan Ye." Xiao Churan berpikir bahwa Ye Chen mengolok-olok dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda, dan berkata, "Orang-orang memanggilmu Tuan Ye, kamu benar-benar berpikir. Orang-orang memanggilmu Tuan Ye, kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang master. Aku akan mengatakan sebenarnya, sejak kamu memulai untuk mengucapkan selamat tinggal, orang-orang melihat Feng Shui, dan saya tidak khawatir bahwa Anda akan ditangkap oleh polisi suatu hari nanti. Hanya bermimpi bahwa Anda ditangkap bukanlah 1 atau 2 kali." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Istri, Anda dapat yakin, melihat hal-hal seperti Feng Shui, yang satu mau bertarung dengan yang lain atau menderita, bagaimana polisi bisa menangkap saya?" Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Saya kemudian mengetahui Anda dan klien memiliki hubungan yang sangat baik dan mereka sangat mempercayai Anda. Jadi saya tidak begitu khawatir." Mengatakan itu, dia bertanya kepada Ye Chen, "Suamiku, apakah kamu akan pergi ke New York hari ini?" "Ya, aku akan pergi," Ye Chen berkata. "Aku akan pergi setelah mengantarmu ke sekolah sebentar lagi. Konser pertama Nonagu akan dimulai besok dan aku harus membuka tempat pertunjukannya hari ini." Xiao Churan buru-buru bertanya, "Kalau begitu, bisakah kita pergi ke New York besok untuk melihat konsernya?" Ye Chen ragu-ragu untuk sementara waktu. Awalnya, dia benar-benar berencana untuk membawa istrinya menonton konser Gu Qiugi, dan ada 2 pertunjukan di New York dan Boston. Namun, karena Gu Qiugi diperintahkan untuk membantunya pergi ke rumah neneknya untuk mengantar obat kepada kakeknya, Ye Chen merasa sedikit khawatir di hatinya. Dia tidak yakin apakah neneknya dan seluruh keluarganya akan pergi ke konser untuk mendukungnya karena rasa terima kasih kepada Gu Qiugi. Jadi, ketika Ye Chen berencana untuk pergi ke New York hari ini, dia juga akan pergi ke tempat pertunjukan untuk melihatnya. Jika ada kotak VIP dengan privat yang baik, itu bagus. Jika tidak ada siapa-siapa, maka dia punya waktu untuk mempertimbangkan, membuat kepura-puraan, dan membujuk istrinya menyerah konser ini di New York. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.